Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali duduk bersama, alhamdulillah, untuk sama-sama belajar, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam ketakwaan yang tentunya sudah kita tahu di pertemuan sebelumnya. Itu adalah perkara yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim, demikian pula muslimah. Kita masih melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ini akan masuk di pendahuluan kedua yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslim. Ini yang beliau akan sebutkan, ini wajib. Wajib bagi setiap orang, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan kewajiban itu ada dua. Ada wajib ain, wajib bagi setiap orang yang sudah balik lagi berakal. Dan ada namanya wajib kifayah. Wajib kifayah ini adalah kewajiban yang jika sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari muslim yang lain. Nah, yang belum sebutkan ini adalah wajib ain. Kata beliau, annahu yajibu ala kulli muslim. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim. Wa muslimatin, demikian pula setiap muslimah. Ta'allumu salati hadhil masail. Mempelajari tiga perkara ini, yaitu yang beliau akan sebutkan sebentar. Wal amalu bihinna, dan beramal dengan tiga perkara nanti. Apa saja itu tiga itu? Kita akan menyebutkan di pertemuan kita kali ini perkara yang pertama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ula. Yang pertama yang wajib kita pelajari, setelah itu kita amalkan. Annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan kita rezeki. Walam yatrukna hamalan. Setelah itu Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan dia Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada rasul itu dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada rasul itu dia akan masuk ke dalam neraka.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula. Maka Fir'aun pun durhaka kepada rasul itu. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakan. Ini masalah pertama. Yang harus kita tahu, yakini, setelah itu kita amalkan di atas keyakinan itu. Yaitu yang pertama, annallahu khalaqana. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Dalil akan perkara ini itu adalah sangat banyak dan terang. Di antaranya misalnya kita sebutkan yang menunjukkan bahwa ini kita hidup di dunia ini karena Allah telah menciptakan kita. Kata Allah di surat Al-An'am ayat 2, huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indah tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang menciptakan kalian pada dasarnya dari tanah. Itu bapak kita, Adam. Allah yang menciptanya. Iya. Tingginya Adam 60 meter. Karena Adam tingginya dicipta oleh Allah dalam keadaan sangat tinggi. Kemudian makin berkurang keturunannya. Sampai kita lihat diri kita sekarang. Sisa 1 meter lebih. Iya. Tentunya hikmah yang sudah ditahu oleh Allah. Karena kalau sampai sekarang 60 meter, gimana kita harus bangun rumah? Masjid, ini belum cukup seorang. Tentunya Allah tahu hikmahnya. Makin banyak manusia, tentunya kita makin pendek. Iya. Jadi Allah menciptakan kalian. Asalnya dari tanah. Ini penjelasan langsung dari awal. Allah yang menciptakan kalian. Dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah menentukan ajalnya. Karena semua kita ini sudah ditentukan berapa lama kita hidup. Jadi Allah yang menciptakan kita dan Allah menentukan umur kita. Wa ajalun musamma indah. Dan ajal itu telah ditentukan semuanya di sisinya. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian setelah itu ragu. Artinya tidak boleh kita ragu ini. Ini harus kita yakin. Harus kita sadari. Kita ini ada karena ada yang mengadakan. Kita ini dicipta karena ada yang menciptakan. Juga Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 11. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami membentuk kalian. Jadi kita lihat ini badan kita, ya, itu dibentuk oleh Allah. Fi ahsani taqwim di surat At-Tin, dibentuk yang terbaik. Yang terbaik, tidak ada yang lebih bagus bentuknya daripada kita manusia. Iya, daripada kita manusia. Jadi ini jelas lagi. Allah yang bilang, walaqad khalaqnakum. Sungguh, kan ada kode di awal. Ini memberikan penguatan. Tidak boleh kita ingkari. Sungguh kami, kata Allah, yang telah menciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum. Kemudian kami yang membentuk kalian. Juga firman Allah ada di surat Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun
Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari sol-sol, dari tanah. Min hama'in masnun. Ya, dari tanah yang dibentuk. Ya, yang dibentuk. Dan juga Allah berfirman di surat Al-Rahman ayat 14. Kata Allah, khalaqal insan min solsolin kal fakhor. Allah Subhanahu wa taala dialah menciptakan seluruh manusia itu dari sol-sol, dari tanah kering, kal fakhor, seperti tembikar. Iya. Dan juga Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulla syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk kita. Bahkan apa yang kita lakukan, itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah. Bukan hanya kita sendiri yang kita lakukan. Kita duduk, berdiri, berbaring, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita berlari. Itu semua ciptaan Allah. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini di surat As-Saffat ayat 96. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi semua ini ciptaan Allah. Tidak ada perbuatan kita. Kita ini hanya menjalankan. Hanya saja kita punya pilihan. Untuk duduk, untuk tidur, untuk jalan. Kita punya pilihan. Karena kita diberikan akal. Kita diberikan akal. Hanya saja pilihan kita itu tidak akan pernah keluar dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu sudah dikehendaki oleh Allah sebelumnya. Iya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang mengingkari hal ini. Iya. Ada yang mengingkari dari orang-orang Qadariyah. Mereka katakan perbuatan kita ini perbuatan kita sendiri, bukan diadakan oleh Allah. Bukan diadakan oleh Allah. Artinya mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Makanya Nabi SAW katakan, Al-Qadariyatu majusi hadil ummah. Qadariyah golongan kelompok ini adalah majusinya umat ini. Tahu majusi? Yang hanya menyembah Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tidak berkeyakinan ada Tuhan. Hanya mereka yang seperti itu. Orang-orang yang sudah rusak akalnya. Kalau kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa Allah yang mencipta kita. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Ini yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua kata Allah Razzaqona. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rezeki. Jadi Allah yang menciptakan kita, kemudian kita keluar di bumi ini, Allah tidak membiarkan kita kelaparan. Allah sudah menanggung rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwa razzaqu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberi rezeki. Setelah itu Allah juga katakan dalam bentuk pertanyaan, "Qul," kepada orang-orang musyrikin, "Mayarzuqukum minas samawati wal ard." Katakan Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menurunkan air dari langit? Yang menumbuhkan tumbuhan dari bumi? Qul, katakan Muhammad, Allah. Allah tidak lain. Tidak ada yang bisa menurunkan air dari langit dan mengeluarkan rezeki dari bumi. Hanya Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan orang musyrikin. Qul mayarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki
pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Tadinya mati kemudian hidup. Wa man yukhrijul mayyit minal hayy. Setelah itu juga, siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Tadinya dia hidup kemudian mati. Wa may yudabbirul amra. Siapakah yang mengatur seluruh perkara kita ini sehingga kita hidupnya teratur sekali? Iya. Masing-masing dari kita sadar kita butuh kepada orang lain. Kita masing-masing dari kita sudah diilhamkan kerjaan apa yang bisa dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan rezeki. Jangankan kita, hewan saja begitu. Iya. Hewan saja begitu. Maka siapa yang mengatur semua ini? Orang musyrikin saja, kata Allah, fasayaquluna Allah. Mereka akan bilang Allah. Mereka akan katakan Allah. Ya, apalagi kita orang mukmin. Iya. Dan kita tahu bersama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika kita masih dalam perut ibu kita, sudah berumur 3 kali 40 hari. Itu kata Nabi SAW, yub'atu ilaihi malakun. Diutus kepadanya malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu pun diperintahkan untuk menuliskan 4 kata. 4 kalimat. Apa itu? Bikat birizkihi. Diperintahkan untuk menulis rezekinya. Jadi dalam perut kita sudah ditulis berapa yang akan kita dapat. Setiap hari berapa, setiap pekan berapa, bulannya berapa, iya, tahunnya berapa. Dan ini sampai meninggal, berapa dia dapat. Berapa yang dia akan makan dan berapa dia akan tinggalkan di ahli warisnya. Sudah ditulis itu. Jangan dikhawatirkan. Iya. Makanya yang beruntung adalah yang sadar ini. Sehingga nanti semangatnya, hidupnya bukan untuk dunia. Dunia ini sudah ditentukan sampai kapan kita hidup. Semangatnya nanti tentunya untuk akhirat. Kalau dia dapat dunia, alhamdulillah. Dan dia akan menjadikan itu hal yang mendekatkannya kepada Allah. Jadi diperintahkan untuk menulis rezekinya. Wa ajalihi. Ajalnya. Tidak akan habis rezeki kita sebelum habis umur kita. Artinya kalau kita meninggal, berarti rezeki kita sudah habis. Wa amali. Dan kita sudah tulis amalannya. Wa syakiyin am sa'id. Apakah ini orang akan hidup sengsara atau akan hidup bahagia? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di Al-Quran supaya kita melihat yang di sekitar kita untuk menunjukkan bahwa semua itu sudah ditentukan rezekinya. Kata Allah, afara'aitum ma tahrutun. Ini bagi petani paham. Bagi petani dia akan paham. Afara'aitum ma tahrutun. Tidakkah kalian melihat? Atau apakah kalian melihat apa yang kalian tanya? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami? Kan kita cuma tanam. Kadang kalau kita tanam jagung 3 biji, belum tentu keluar 3. Kadang hanya 1. Kadang bahkan di lubang yang kita taruh tidak tumbuh. Itu menunjukkan kita hanya meletakkan, yang menumbuhkannya siapa? Allah. Kata Allah, "Lau nasya'u laja'alnahu taman, fadhaltum tafakkahun." Kalau kami mau, kami akan menjadikan dia itu kering, tidak tumbuh. Maka kalian akan bingung, kenapa ini tidak tumbuh? Nah, saya sudah tanam. Dan kalian akan mengatakan, innal mughramun. Kita berugi.
kita merugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita diharamkan ini masalah. Ini contoh di pertanian. Juga Allah katakan terkait dengan air. Ini kebetulan susah air pam. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Apakah kalian melihat air yang kalian minum? Air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah. Pertanyaan kita semua harus menjawab. Apakah kalian yang menurunkannya atau kami? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Falaulah tashkurun. Kalau kami mau, kami akan jadikan air itu menjadi ujaj. Apa yang sulit bagi Allah? Karena kita ini hidup di bawahnya permukaan laut. Kenapa bisa kita sumur, gak kita bor, keluar air yang tidak asin? Siapa itu yang menjadikannya seperti itu? Allah. Itu namanya rezeki. Itulah dibilang rezeki. Demikian pula yang lain. Anggaplah kita sebagai pedagang. Kita hanya apa kerjanya? Kita pesan barang, kita pasang. Siapa yang kasih datang pelanggan? Kita tidak. Mau kita punya pengikut toko kita berapa ribu, belum tentu ada yang beli kalau Allah arahkan hatinya beli. Coba kita lihat, anggaplah di sentral atau kita di toko pasar Butung. Banyaknya itu penjual yang sama. Kenapa di toko kita orang datang? Yang pernah bilang, karena saya ahli. Nggak ada ceritanya itu. Kita hanya disuruh beli barangnya, buka tokonya. Pembelinya dari mana? Allah yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datangkan. Iya, ini beberapa contoh. Ini 2 contoh yang disebutkan. Iya, 2 contoh yang disebutkan. Ini terkait dengan rezeki. Jadi Allah menciptakan kita, harus kita sadari itu. Kemudian Allah lah yang memberi kita rezeki. Yang menanggung rezeki kita. Apa yang kita dapat bulan ini, itulah memang rezeki kita. Tidak perlu kita berkeluh kesah seakan-akan kita ini orang paling susah. Tidak perlu. Karena memang ini bukan berdasarkan yang kita usahakan dalam sebulan. Tapi memang sudah ditentukan sebelum kita lahir. Sebelum kita keluar di bumi ini. Iya. Kita bisa tarik kembali perjalanan hidup kita. Di perut kita dikasih apa? Keluar dari perut. Iya, ibu kita kasih kita apa? Kan begitu. Kenapa ibu kita kasih ASI? Bukan langsung nasi gitu, baru keluar langsung nasi. Kan memang segitu rezeki kita. Mulai kita besar, mulai kita makan bubur. Besar lagi makan nasi. Besar lagi, itu udah sampai cotok. Kan begitu. Dari mana itu rezeki kita? Setelah itu besar-besar, muncul keinginan menikah. Ketika kita menikah, siapa yang kasih itu? Istri kita. Kan begitu. Itu rezeki. Yang dikasih, yang mengasihnya siapa? Allah yang kasih. Allah tahu kita butuh istri, kita dikasih. Perempuan Allah tahu dia butuh suami, dikasih. Dan kalau itu rezeki kita, dia akan datang walaupun orang mana. Kalau rezeki kita orang Arab, kita akan ke Arab menikah. Atau orang Arab itu akan datang ke kita. Nggak usah khawatir. Sudah tentukan tahun kapan. Tapi jangan juga duduk di masjid, tunggu-tunggu saja datang. Nggak boleh. Harus kerja, harus usaha. Harus apa? Usaha. Kalau itu rezeki kita pasti akan dimudahkan. Karena Nabi SAW katakan, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Bekerja saja. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam yatrukna hamala. Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Enggak. Setelah kita dicipta, kemudian kita diberi rezeki, kita tidak dibiarkan berbuat semau kita. Inilah yang mau ditekankan.
Jangan sampai di antara kita sadar kita ini dicipta. Rezeki kita semua dari Allah. Terus kita hanya tidur, hanya makan, minum, kawin. Tidak. Allah ingatkan kita di Quran. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abatha karena untuk bermain-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jangan menyangka seperti itu. Juga Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutruka sudah. Apakah seorang itu menyangka dia akan dibiarkan sudah maksudnya kata para ulama, lam yu'mar wa lam yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Sudah dicipta, diberi rezeki. Terus apakah kamu menyangka bahwa kamu tidak disuruh beribadah dan kamu tidak dilarang dari yang haram? Apa kamu menyangka seperti itu? Allah ingatkan, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah sebelumnya dia hanya setetes mani yang dikeluarkan oleh bapaknya dari tulang punggungnya kemudian ke rahim ibunya? Summa kana alaqah, kemudian dia menjadi segumpal darah, faqalaqa fasawwa, kemudian Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal untha, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berpasangan, ada laki-laki ada perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah Allah Maha mampu untuk nanti menghidupkan kita yang sudah mati? Kita ini dicipta dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita mati. Apa kita mati jadi tanah selesai? Dan kita akan bertanggung jawabkan ini kita hidup. Kita pakai apa rezekinya yang diberikan oleh Allah? Kita akan ditanya. Min aina tasaba wa fima anfaqa. Di mana didapat dan di mana dibelanjakan. Kita akan ditanya. Umur. Kita akan ditanya. Fima afna. Di mana dihabiskan. Masa muda. Fima abla. Di mana dia usangkan. Itu kita ditanya. Jangan kira bahwa ini masa muda. Mumpung masih muda lah kita. Berbuat saja semampu kita, sesuka kita. Kamu akan ditanya masa mudamu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyangka bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja. Tidak. Itulah kata beliau, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita Rasul. Untuk apa? Supaya kita tahu perintah dan kita tahu larangan. Karena kita ini keluar dari perut ibu kita, semua tidak ada yang tahu apa. Tidak ada yang tahu sesuatu apa. Kapan kita tahu ini ada perintah, ini ada larangan? Setelah adanya Rasul kepada kita. Makanya tidak pernah kosong generasi manusia dari Rasul. Dari pemberi peringatan. Kata Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada sekelompok umat pun kecuali pasti sudah ada padanya pemberi peringatan. Iya. Yang Allah berwahyu kepada dan disampaikan kepada umat. Kata Allah, inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami telah berwahyu sebelumnya kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'di. Dan para nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim. Kami telah berwahyu kepada Ibrahim. Wa Ismail. Ismail, anaknya Ibrahim. Wa Ishaq. Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim. Wa Yaqub, cucunya Nabi Ibrahim. Anaknya Ishaq. Iya, Yaqub. Wal asbaqo, dan keturunannya Yakub, itu ada 12 orang. Iya. Wa Isa, kami telah berwahyu kepada Isa. Wa Ayyub, dan kami telah berwahyu kepada Ayyub. Wa Yunus, kami telah berwahyu kepada Yunus. Wa Harun, kami telah berwahyu kepada Nabi Harun. Wa Sulaiman, dan kami telah berwahyu kepada Sulaiman. Wa ataina Daud zabura, dan kami telah memberikan kepada Daud Zabur.
bapaknya Sulaiman. Wa rusulan qad qasasnahum alaih. Dan para rasul kami telah kisahkan kepada kamu min qabl sebelumnya, wa rusulan lam naqasushum alaih, yang kami tidak kisahkan kepadamu. Tidak semua rasul dikisahkan di Quran. Iya. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Supaya tidak ada lagi bagi manusia nanti kepada Allah hujjah setelah diutusnya itu rasul. Tidak ada lagi nanti di antara kita yang bilang, ya Allah kami tidak ada rasul yang diutus. Sudah ditegakkan hujjah. Quran, ya, bahkan Syekh Shalal Fauzan katakan bahwa sekarang ini tidak ada lagi hujjah bagi orang. Karena sudah sampai Quran dimanapun. Iya, apalagi zaman modern kita sekarang ini. Iya, semua sudah sampai. Maka tidak ada lagi hujjah nanti bagi kita di hadapan Allah bilang, belum datang Rasul. Belum datang Rasul. Iya, kenapa diutus Rasul? Karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa ada jalur para Rasul. Tidak mungkin. Maka ini Rasul, disinilah yang menjadi sebab kita akan menjadi penghuni surga atau akan menjadi penghuni neraka. Kata beliau, faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasul itu, maka dia akan masuk surga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau komentari ini ucapan, hada hakun, ini betul. Ini benar. Mustafadun min, diambil dari firman Allah, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar supaya kalian beruntung, agar supaya kalian dirahmati. Wasari'u ila magfiratim rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga. Itu dengan taat Rasul tadi, itu maksudnya bersegera. Dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Dan juga Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar, kata Allah. Juga Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqahu fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah yang beruntung. Keberuntungannya kenapa? Dan bersama siapa? Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Mereka akan bersama para nabi. Tapi syaratnya tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka akan bersama para nabi. Wasiddiqin, mereka akan bersama orang-orang yang sedih, jujur. Wasyuhada, mereka akan bersama orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, mereka akan bersama orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman terbaik. Tidak ada teman yang lebih baik daripada para nabi, siddiq, syuhada, soleh. Dan juga Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Juga kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau.
Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, siapa itu yang tidak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad dakhalan nar. Ini riwayat Bukhari. Siapa yang taat kepadaku itulah masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku itulah masuk neraka. Ini dia Rasul. Taat kepadanya, maka kita dijamin surga. Kita dijamin surga. Adapun kalau kita taat, tidak taat, ini berbahaya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Kata beliau, siapa yang durhaka kepadanya, ini terakhir yang beliau ucapkan, maka pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Iya. Dan Ibnu Utsaimin belum berkata hada aidon hakun, ini juga benar adanya. Benar adanya. Bahwa siapa yang durhaka kepada Rasul pasti neraka. Allah berfirman, wa may ya'tillah wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Naudzubillah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka. Dia kekal di dalamnya. Baginya siksaan yang menghinakan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya bagi dia neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah. Juga tadi ucapan Nabi kita, wa man asani dakhalan nar. Siapa yang durhaka kepadaku, dia pasti masuk neraka. Beliau sebutkan ayat tadi yang kita terjemahkan. Lihat Fir'aun. Kalau kita belum yakin, lihat Fir'aun. Ketika diutus kepadanya Musa, dia durhaka. Apa yang terjadi? Tenggelam di laut. Tenggelam di laut. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat Islam, kalau seperti itu juga sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan kita. Untuk menghancurkan kita. Ini poin yang pertama yang wajib kita ilmui, kemudian kita yakini, dan kita beramal di atas ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut di poin yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat sini pertanyaan. Di sini ada pertanyaan pertama, bagaimana hukum seorang yang tertidur di waktu maghrib, terus dia bangun sudah sholat isya, terus dia belum melakukan sholat maghrib? Apakah dia sholat maghrib dulu atau langsung sholat isya? Iya, langsung sholat maghrib. Langsung sholat maghrib, kemudian sholat isya. Tidak boleh dibalik. Yang boleh dibalik itu kalau sudah keluar waktu. Maghrib kan dengan masuknya isya masih bisa, kan isya panjang waktunya. Iya. Yang boleh itu kalau sholat yang sekarang hadir akan keluar waktunya. Maka boleh kita lakukan dulu sholat itu, baru sholat yang belum kita lakukan setelahnya dengan niat qadha. Seperti Nabi SAW saat perang Khandaq. Karena kaum musyrikin sudah mengepung Madinah, maka belum menggali parit dengan cepat. Maka sampai karena mengejar selesainya, beliau pernah sekali terlambat sholat maghrib, terlambat sholat asar. Mereka ingin sholat asar di waktu maghrib. Di waktu maghrib yang sudah masuk dan akan keluar. Maka mereka sholat maghrib dulu, baru setelah itu sholat asar. Karena akan keluar waktunya. Adapun kalau waktunya masih lama, kita sholat dulu sholat yang sebelumnya, kemudian setelahnya. Dan kalau ketiduran, kita tidak berdosa. Ya, kita tidak berdosa. Siapa yang ketiduran dari sholat, kemudian dia lakukan, maka itulah kafaronya. Seperti dalam hadis Nabi SAW.
Kemudian berikutnya, ana punya usaha jualan minuman, di mana istri membantu menjual dengan cara dia beli dan dengan potong harga. Tapi barang itu beberapa hari tinggal di tokonya dan kurang laku. Dan ana mencoba membantu menjualkan minuman tersebut dengan harga yang sesuai dengan harga yang ana jual. Apakah boleh hal tersebut, Ustaz? Maksudnya istri tak beli ke kita? Masya Allah. Iya. Bisnis sampai di keluarga. Iya. Nah, kalau istri, jangan kita jual kepadanya. Kita bertahun sama-sama menjual. Ini pelit sekali. Iya. Masa di istri juga dijual? Iya. Enggak. Kita sama-sama saja menjual. Sama-sama saja menjual. Adapun keuntungannya boleh kalau yang laku lewat istri, boleh kasih, ia bilang ini keuntungannya untuk saya. Iya, cuma kembali modal. Tidak ada masalah. Tapi masalahnya istri disuruh beli. Iya, ini terlalu kejam. Iya, jangan sama-sama saja menjual, saling membantu dalam hal tersebut. Iya, untuk hasilnya sama-sama tentunya dinikmati. Apakah saya berdosa jika saya memakan makanan dari acara bid'ah, misalnya maulid? Padahal saya sudah tahu hukumnya. Alasan saya pada saat itu saya tidak punya makanan. Tapi dalam hati saya tetap mengingkari. Saya juga ikut membagikan makanan tersebut kepada keluarga yang kurang mampu. Masya Allah. Alasan kita tidak punya makanan, siapa yang bertanya ini? Pada di bawah sini. Sekarang saya mau tanya dulu. Ini yang punya pertanyaan. Angkat tangan saja. Enggak usah takut. Kita enggak diapa-apain. Iya. Siapa yang punya pertanyaan? Di Ahwat mungkin. Kalau enggak ada ikhwat. Iya, maksudnya kan butuh ini dibilang enggak punya makanan, kita enggak punya uang, terus kita akan mati kalau enggak makan, kan butuh begitu. Iya, butuh seperti itu. Iya, jangan sampai enggak punya makanan, iya, gimana? Iya, kalau enggak punya makanan kan ada uang, bisa kita beli makanan lain. Iya. Tapi kalau memang enggak ada sama sekali apa-apa, enggak punya uang, enggak ada sama sekali yang lain. Kalau kita enggak makan itu kita akan mati. Enggak apa-apa, jangan makanan itu. Yang haram saja jelas haram, bangkai. Kalau kita akan mati kalau tidak makan, boleh kita makan. Boleh kita makan. Itu karena darurat. Itu karena darurat. Jadi perlu ditahu dulu gimana enggak punya makanannya. Apa hukumnya sholat tapi rambut diikat atau dijepit dengan lengan baju dan lengan baju yang dilipat atau digulung? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya, tapi dia melakukan yang paling rendah hal itu makruh. Karena Nabi SAW melarang mengikat rambut dan melipat pakaian saat sholat. Nabi melarang. Para ulama mengatakan larangan ini ada mengatakan untuk pengharaman. Kalau haram berarti dia berdosa, sholatnya sah. Ya, ada juga mengatakan makruh. Kalau begitu, sholatnya sah dan dia tidak berdosa. Cuman itu dibenci. Itu wallahu alam. Saya sering melipat ujung lembaran mushaf atau Al-Quran sebagai penanda bacaan saya agar saya tidak lupa. Bagaimana itu Ustaz? Apakah dibolehkan? Iya, dibolehkan kalau memang ada maslahat. Tapi kalau kita punya tanda tanpa melipatnya dalam rangka ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Apakah saya berdosa? Ini pertanyaan 5. Apakah saya berdosa memakai air liur saya untuk membuka lembar Quran? Iya. Jadi maksudnya kita jilat dulu baru kita buka. Iya.
Bagaimana itu kalau kita jilat dulu baru kita taruh di mukanya orang? Gimana itu? Ada orang tuh jilat gini baru dikasih begini. Gimana itu? Ini kalamullah, orang saja kita enggak. Apalagi apa? Quran, enggak boleh. Tidak dibolehkan. Itu bisa masuk dalam bentuk apa? Penghinaan. Tidak boleh. Orang yang bertakwa kepada Allah itu mengagungkan Allah. Al-Quran itu kalamnya Allah, sifatnya. Al-Quran itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita lakukan itu. Saya sering mendengar teman dan membaca status WhatsApp teman. Jika dia mendapatkan hadiah misalnya makanan dari seseorang, maka dia mengucapkan kalimat ini. Surga ki besti. Iya. Tolong nasihatnya Ustaz. Iya. Insya Allah. Iya. Apa itu surga ki? Nah, kalau dibilang semoga dibalas dengan surga, iya lumayan. Tapi kalau kita berdoa dengan doa yang warid, dengan yang Nabi SAW ajarkan, itu lebih sempurna dan itu yang terbaik. Nabi SAW kalau diberi makanan, beliau baca, Allahumma ski man sakoni, wa at'im man at'amani. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, berilah minum orang yang memberi saya minum. Berilah saya makan orang yang memberi saya makan. Itu doanya Nabi. Itu doanya Nabi. Mudah sekali. Iya. Berdoa. Ada juga doa yang kedua. Yang juga riwayat Muslim. Ya, ketika kita diberi sesuatu, makanan ataupun apapun itu. Ini kalau ini lebih umum. Apapun orang berikan kepada kita, kita baca. Allahumma gfir lahu warhamhu wa barik lahu fima rozaqtahu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, dan berkahilah pada apa yang engkau berikan rezeki kepadanya. Itu yang terbaik daripada surga kibesti. Iya. Ini alhamdulillah. Dan tidak perlu distatuskan. Tidak perlu distatuskan. Karena doa yang dikabulkan itu adalah kita doakan saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu. Itu yang dijamin dikabulkan. Malaikat akan mengaminkan. Bahkan malaikat akan bilang, walakamit loh. Bagimu semisal dengan yang kamu doakan. Itu keutamaannya. Iya, daripada kita status, yang aminkan siapa? Enggak? Kan begitu. Belum lagi di sana, dia jadi kasih, saya tidak. Nah, itu masalah lagi. Jadi, enggak usah distatuskan. Iya, doa untuk saudara di goib, maksudnya dalam keadaan dia tidak tahu, itu mustajab. Itu dikabulkan. Baik, ini satu kertas dia habiskan waktu ya. Ketika kita tersandung, ucapan apa yang harus diucapkan? Bismillah atau astagfirullah? Apalagi hadisnya ini? Kalau tersandung, kita bilang apa? Siapa yang ingat? Bismillah. Betul. Saya lupa. Memang ada ucapan, tapi saya lupa. Siapa yang ingat? Nanti kita, ini hafalan tidak mau hadir. Dia pernah lewat hadisnya ketika seorang tersandung di sesuatu, nanti insya Allah kita lihat kembali lagi. Sebagaimana hadis yang ada artinya tidak tidur di permukaan hari pagi adalah kebodohan, di tengah siang adalah akhlak terpuji, dan di akhir sore yaitu sore adalah keras kepala. Pertanyaannya, tidur siang itu adakah sunnah atau kebiasaan Ustaz? Nah, tidur siang itu sunnah. Tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur bisa, itu disebut qailulah. Tidur sedikit di waktu siang itu adalah sunnah. Adalah sunnah.
Ustadz, bagaimana cara menyikapi suami yang kurang peka? Aduh, dari atas ini ya. Iya, kurang peka dalam tolong menolong pekerjaan rumah tangga, Ustaz. Suami saya kurang dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Curhat ini deh. Iya. Karena suami sibuk dengan HP-nya. Aduh. Iya. Enggak usah tersinggung. Iya. Mungkin istri kita enggak enak bilang sama kita, jadi dia bilang ke saya. Iya. Jadi pada hakikatnya, pertama gini. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya ini adalah orang paling baik untuk keluargaku. Itu dalam praktek. Dalam praktek. Dan ucapan ini belum wujudkan. Belum wujudkan. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana Nabi dalam rumah? Kata Aisyah, iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam pekerjaan keluarga. Belum melipat pakaian, menjahit bajunya kalau ada yang robek, belum juga mengadon makanan di pekerjaan keluarganya. Wa idza habbatis shalah kharaj. Kalau hadir waktu sholat, belum keluar sholat. Belum keluar sholat. Jadi bukan hal yang hina ya kita membantu pekerjaan istri. Ya, memasak. Ya, buat lombok iris bawang. Tidak masalah, itu bukan hal yang hina. Kalau dilakukan oleh orang yang terbaik. Yang lebih baik daripada kita. Yang lebih baik daripada kita. Daripada kita main HP. Memang cobaan kita di masa ini adalah HP. Ya, pulang kerjaan, pulang ke rumah, ya lanjut, ya buka YouTube, ya buka WA status, kemudian status berikutnya, ada juga yang di komen, ini ada juga yang tidak, ya kemudian Facebook halaman ke halaman berikutnya, itu habis. Nah terasa adzan, ya istri sudah kerja di rumah dari pagi, dari jam 8 kita keluar sampai jam 5 kita pulang, dia kerja. Urus anak, bersih, masak, lipat, cuci. Kita pulang, alasan kita capek. Iya. Mana yang lebih capek, kita atau Nabi? Lebih capek Nabi. Lebih capek Nabi SAW. Tapi beliau adalah berada di kerjaan keluarganya, istrinya. Istrinya. Iya, ini iya adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah suara hati dari istri tak, segeralah sadar ya untuk hal tersebut sebelum nanti ya kita menyesal. Ya, kita menyesal. Karena nanti yang akan ditanya kepada kita adalah istri, bukan HP. Yang akan ditanya nanti istri kita, bukan HP kita. Itu harus kita berhati-hati ya darinya. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk selalu membantu dan memudahkan istri kita di rumah. Antum tidak amin kan? Kalau saya amin. Masya Allah, Ahmad amin kan? Alhamdulillah. Ikhwan kamu amin kan? Alhamdulillah. Terakhir sini mungkin habis waktu. Iya. Adakah anjuran melihat telunjuk saat tahiyat ya? Kalau saat tasyahud, jadi ada dua hadis sebenarnya. Hadis pertama, Nabi tidak pernah keluar pandangannya dari tempat sujud. Tapi ini dhaif. Hadis kedua adalah Nabi SAW tidak pernah melewati jari telunjuknya pandangannya ketika tasyahud. Ini sahih. Ini adalah sahih. Jadi kalau melihat tempat sujud itu dhaif hadisnya. Tapi kalau ada yang mengganggu, boleh kita lihat tempat sujud dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah. Adapun di tasyahud sah. Hadisnya sunnah. Kita memandang telunjuk. Adapun saat berdiri, Nabi memandang ke depan. Nabi memandang ke depan. Itu yang saat berdiri. Saat tasyahud memandang jari. Memandang jari. Ini alhamdulillah yang bisa kita jawab.
masih ada pertanyaan, tapi kita cukupkan. Habis waktu sudah ada dari tadi mungkin ini kita tidak dengar. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.